Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helnifa Santika dari Fakultas Syariah dengan NIM 13256 HTNB. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu, yang mana mencakup tentang tujuan dari mempelajari filsafat ilmu, kemudian objek kajiannya dan manfaat mempelajari filsafat ilmu. Baik, yang pertama yaitu mengenai filsafat. Filsafat ini berasal dari bahasa Arab yang mana falsafah kemudian diarabisasikan ke dalam dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang mana filosofia ini terdiri dari dua, philo dan philia atau philia dan sophia, yang mana philo ini berarti cinta, ketertarikan, persahabatan, kemudian sophia ini berarti kebenaran dan kebijaksanaan. Jadi filosofia ini merupakan cinta akan kebenaran dan kebijaksanaan, serta atau keinginan untuk mencapai bijak atau keinginan yang mendalam untuk mencapai pandai. Filsafat ini merupakan sebuah proses, bukan produk, yakni berpikir kritis, aktif, sistematis, dan mengikuti prinsip-prinsip logika untuk mengetahui dan mengevaluasi informasi dengan tujuan apakah informasi tersebut diterima atau ditolak. Jadi filsafat ilmu ini dapat disimpulkan yaitu suatu disiplin ilmu yang berupaya untuk membongkar konsep-konsep dunia. Filsafat ini terbagi menjadi dua, yaitu filsafat teoritis dan praktis, yang mana teoritis ini merupakan mencakup ilmu pengetahuan alam seperti fisika, biologi, kimia, dan astronomi, serta ilmu pengetahuan. Kemudian filsafat praktis ini mencakup norma-norma seperti urusan rumah tangga, sosial, budaya, dan politik. Adapun beberapa pandangan ahli tentang filsafat ini yaitu seperti Plato dan Aristoteles, yang mana Plato mengatakan pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Kemudian menurut Aristoteles, yang mana mengatakan bahwa ilmu yang di dalamnya terdapat kebenaran yang meliputi tentang ilmu-ilmu metafisika, estetika, logika, dan etika. Kemudian karakteristik dari filsafat ilmu ini yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Kemudian filsafat ilmu ini lahir karena adanya suatu keraguan, kelemahan, dan ketidakpuasan seseorang. Contohnya contohnya ketika orang tidak puas dengan jawaban mistis dari problem hidupnya, maka orang tersebut akan berpindah dari mitos ke legenda ke logos atau nalar. Kemudian orang tersebut akan mulai berpikir dan mencari tahu atau kritis. Baik, untuk selanjutnya yaitu filsafat ilmu, yang mana filsafat ini terbagi menjadi dua kata, yaitu filsafat dan ilmu, yang mana filsafat ini artinya bebas, berpikir bebas, radikal, dan berada pada tataran makna. Maksudnya bebas di sini adalah tidak ada yang menghalangi jalan kerjanya pikiran. Kemudian radikal yaitu berpikir secara mendalam sampai ke akar masalah. Kemudian ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang kebenarnya sudah dipasti gitu. Jadi filsafat ilmu ini dapat disimpulkan segenap pemikiran relaktif, spekulatif, dan mendasar tentang berbagai aspek kehidupan, ilmu pengetahuan, dan hubungannya dengan dalam segi kehidupan. Atau bisa diartikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari yang diawali dengan rasa keingintahuan manusia dalam kehidupannya. Kemudian objek kajian filsafat ini terbagi menjadi tiga, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang mana ontologi ini membahas tentang hakikat segala sesuatu itu, yang mana cabangnya metafisika, kosmologi, filsafat agama, dan ekologi. Ontologi ini merupakan kebenaran ilmiah. Kemudian yang kedua epistemologi, yang mana membahas tentang
bagaimana cara memperoleh sesuatu itu. Cabangnya yaitu filsafat ilmu. Epistemologi ini merupakan metode dan paradigma gitu. Kemudian aksiologi, yang mana aksiologi ini merupakan nilai guna atau untuk apa sesuatu itu. Adapun cabang dari aksiologi ini yaitu estetika. Contohnya itu sikap atau perilaku etika gitu. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari mempelajari filsafat ilmu ini agar kita dapat membedakan berbagai jenis pengetahuan yang terdapat di dalam kehidupan manusia. Kemudian agar mampu mengenali berbagai jenis pengetahuan sehingga kita dapat meletakkan sesuai dengan tempat dan porsinya masing-masing. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mengetahui ciri-ciri setiap jenis pengetahuan sehingga kita dapat memanfaatkannya dengan benar. Kemudian hubungan ilmu dan filsafat itu, mereka itu ibaratkan terkait, di mana ilmu itu membutuhkan filsafat dan dalam menjalankan perkembangan supaya tidak terjadi kesengsaraan. Kemudian manfaat dari mempelajari filsafat ilmu ini, yang pertama itu memahami sumber hakikat dan tujuan, kemudian mengetahui pertumbuhan perkembangan, kemudian memahami pengetahuan ilmiah dan non ilmiah. Selanjutnya itu menegaskan bahwa sumber dan tujuan ilmu tidak bertentangan dengan agama. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.